Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di sini Ibu Widya Kencana Putri. Seperti biasa, Ibu akan menjelaskan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Penjelasan kita hari ini itu tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika bagian keempat. Oke, sebelum kita lanjut ke penjelasan ini, marilah kita memulai penjelasan ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. B. Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beragamnya latar belakang peserta Kongres Pemuda menunjukkan bahwa pemuda sudah dapat bersatu dan bergerak untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini seperti dinyatakan dan digelorakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Isi teks Sumpah Pemuda memiliki peranan yang sangat penting. Melalui Sumpah Pemuda, tanah air, bangsa dan bahasa dapat diwujudkan untuk bersatu. Dengan Sumpah Pemuda pula, perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi sifatnya sudah nasional hingga akhirnya kemerdekaan dapat dicapai. Beberapa nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda diantaranya ialah 1. Cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Inilah wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air atau nasionalisme yang dinyatakan para pemuda di tahun 1928. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Beberapa contoh cinta bangsa dan tanah air diantaranya adalah 1. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 2. Bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. 3. Mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia. 4. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 5. Menggunakan hak pilih saat pemilihan umum. 6. Belajar dengan sungguh-sungguh. Persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia. Ikrar ini kemudian dilanjutkan dalam bentuk bersatu padu untuk berjuang melawan penjajah demi mendapatkan kemerdekaan. Para pemuda benar-benar sadar jika berjuang tanpa persatuan tak akan menang dan berhasil. Penjajahan tak mungkin berakhir jika rasa persatuan tidak tercipta antar pemuda dan pemudi di seluruh tanah air Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah gambaran pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia. Beberapa contoh persatuan yaitu 1. Gotong royong, 2. Toleran terhadap keberagaman di masyarakat, 3. Sikap cinta tanah air melalui gerakan pramuka, 4. Mengembangkan wawasan Nusantara. Sikap rela berkorban. Berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara, akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Begitu juga yang dilakukan oleh para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda maupun dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Para pemuda dengan ikhlas berkorban untuk bangsa dan negara tanpa mengharapkan imbalan meski telah mengorbankan banyak tenaga dan pikiran demi kemerdekaan bangsa. Contoh sikap rela berkorban yaitu 1. Ketika ada tetangga yang terkena musibah, kita rela membantu. 2. Mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan masyarakat. 3. Melaksanakan kewajiban di masyarakat. 4. Rela ikut kerja bakti. 5. Rela ikut ronda dan kewajiban di masyarakat lainnya. Mengutamakan kepentingan masyarakat.
mengutamakan kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda dan Perjuangan Pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Contoh mengutamakan kepentingan bangsa. Ikut serta dalam aksi bela negara demi menjaga ikut berpartisipasi dalam pemilu. Aktif dalam membayar pajak negara, mentaati peraturan yang berlaku di negara, memberikan kebebasan beribadah antar umat. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan latar belakang daerah, suku, dan agama peserta Kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Berbagi perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Pemuda menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Contoh dapat menerima dan menghargai perbedaan, diantaranya itu ada 1. Tidak membeda-bedakan perbedaan satu sama lain. 2. Tidak mengejek-ngejek orang yang ada perbedaan dengan kita. 3. Tidak saling berkelahi atau rukun. 4. Melaksanakan sikap toleransi antar sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia adalah bersaudara sehingga harus saling menghormati dan tolong-menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Dengan tingginya semangat kekeluargaan tersebut, pemuda dan pemudi Indonesia berikrar mengantarkan bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bertanah air yang satu. Beberapa contoh semangat persaudaraan diantaranya adalah 1. Menolong orang yang terkena musibah. 2. Menjenguk temannya sakit. 3. Bergotong royong membantu membangun rumah tetangga. 4. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan 5. Menyelesaikan masalah secara dingin dengan musyawarah. Terakhir adalah meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Gotong royong juga memiliki nilai kerjasama. Para pemuda telah bergotong royong secara sukarela menurut kemampuannya masing-masing. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti nyata dari gotong royong dan kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia. Beberapa contoh meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama, yaitu 1. Menghargai perbedaan pendapat. 2. Saling percaya. 3. Lakukan komunikasi yang intensif dan efektif. 4. Adanya kegiatan bersama. Dan 5. Harus bersikap adil. Oke, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan materi hari ini. Semoga semuanya bisa tersampaikan dengan baik dan benar. Jika ada kata yang salah atau beberapa penjelasan yang mungkin tidak tersampaikan, boleh kalian tanyakan langsung dengan guru mata pelajaran yang mengajar kalian, atau boleh kalian bertanya langsung dengan Ibu di kolom komentar yang ada di bawah kolom deskripsi. Ya, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Marilah kita selesaikan materi ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.